Halo semua, kembali lagi dengan saya ya tentunya di OND Channel ya. Terima kasih buat kalian semua yang telah subscribe dan telah menunggu updatean video-video terbaru dari channelku ini ya guys. Ya kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah ya guys. Itu sebuah kisah orang-orang yang terjebak dalam alam gaib ya guys. Ya sebelum memasuki kisahnya, alangkah baiknya kalian tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya guys, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan video-video yang terbaik dan terbaru dari kalian dan kisah-kisah yang menarik ya guys. Nah kisahnya ini berawal dari seorang yang orang transmigrasi ya guys. Kalau di luar Jawa kan pasti banyak sekali ya guys tempat-tempat yang kosong atau hutan yang masih belantara ya. Dan pemerintah kan biasanya mengadakan program yaitu transmigrasi, yaitu pemindahan penduduk ke sebuah tempat ya, sebuah tempat yang baru. Dan biasanya itu tempat yang hutan yang baru dibuka itu guys. Dan itu banyak sekali guys, itu di Kalimantan banyak juga ya orang-orang transmigrasi itu. Dan kisah ini saya ambil dari sebuah kisah di media sosial guys. Ini real, ini beneran real ini kisahnya ya. Itu kisahnya seorang yang ikut transmigrasi itu guys. Itu kan waktu buka lahan itu kan setiap orang itu pasti akan mendapatkan tanah seluas 2 hektar itu guys buat kebunnya itu, buat apa itu, buat kehidupan sehari-harinya kan dari situ. Baru nanti kalau sudah berkembang atau kotanya daerahnya udah maju, nanti kebun itu akan dialih fungsikan jadi kebun sawit, biasanya kayak gitu. Nah itu kisahnya itu saat pemilik kebun itu guys, waktu bersih-bersih itu dia itu posisinya dia tuh lagi emosi guys. Nah dia tuh jalan tapi nggak liatin jalannya, jadi dia tuh jalan sambil ngelihat ke bawah guys. Nah itu dia jalan terus sampai akhirnya masuk ke sebuah hutan. Dan kalau di Kalimantan kan pasti hutannya masih rimbun guys, dan terdapat pohon gede-gede itu. Nah dan di Kalimantan tuh terkenal banget dengan keangkerannya di hutannya itu guys. Kalau dia Kalimantan itu nggak usah dibicarakan lagi kalau soal keangkerannya, pasti angker banget. Nah itu saat itu orang itu udah masuk ke tengah hutan dan dia itu berhenti di sebuah pohon gede guys. Pohonnya kan di Kalimantan pasti gede-gede. Nah dia berhenti di depan situ. Itu dia ngelihatnya itu ada sebuah bunga itu guys, kalau nggak salah bunga kantil kah apa itu namanya ya. Itu tapi bentuknya itu tidak normalnya bentuknya di alam kita guys, kayak aneh gitu. Nah orang itu posisinya ngeliatin itu terus guys, ngeliatin bunga itu. Nah saat dilihatin terus, kok ini kok bentuknya aneh itu, kata dia. Mau diambil nanti ini bikin bahaya, kalau nggak diambil kok aneh gitu. Nah dia kan waktu itu memutuskan lah untuk balik ke belakang, tapi posisinya cuma mundur guys, mundur. Nah pas waktu mundur beberapa langkah itu tanahnya udah berubah guys. Itu kata orangnya itu tanahnya udah berubah. Yang tadinya rumput itu tinggi-tinggi itu jadi padang pasir guys. Itu tanahnya itu jadi padang pasir kayak di Arab itu guys, hamparan padang pasir itu. Nah orangnya kan kaget itu. Nah kok bisa kayak gini, kata dia tuh. Waktu dia balik ke badannya loh, jadi hamparan pasir itu guys, tanah yang tadinya hutan itu tadi. Dan itu posisinya itu dia berarti udah masuk ke alamnya jin tadi itu guys. Dan waktu itu dia posisinya masih lapar banget kan. Dan di situ dia tuh ngelihat juga guys, orang yang seliweran itulah, maksudnya orang yang beraktivitas itu, tapi bentuknya itu nggak selazimnya seperti manusia ini guys, aneh gitu katanya bentuknya itu yang dia lihat itu guys. Nah posisi dia pas waktu lapar itu kan, terpaksalah dia mencuri dagangannya orang gaib itu tadi. Kan ada itu waktu dia itu lapar, terus ada orang yang kalau di tempat kita kan orang jualan keliling lah ya kayak gitu. Nah diambil lah satu buah roti gitu katanya itu, satu buah roti ukurannya yang lumayan besar, segini ukurannya itu lumayan besar. Itu disembunyikannya di badannya. Nah disembunyikannya, terus orangnya itu yang makhluk gaib itu tadi tahu, terus coba digeledah dan ternyata ada di bajunya guys. Setelah ada di bajunya itu kan diambil, terus dipanggilkan
seorang apa itu kayak hakimnya di alam gaib itu guys. Kan di alam gaib itu juga ada kerajaannya itu guys. Nah itu dia panggilkannya, itu hakimnya itu ditangkap, itu orangnya yang terjebak tadi. Nah itu dia dibawa ke pengadilan, terus diputusi hukuman potong tangan guys. Itu di alam gaibnya itu dihukumi putusan potong tangan, itu diputuskan untuk dipotong tangannya berarti. Nah sebelum dieksekusi guys, itu orangnya itu menangis guys, itu menangis gitu. Aduh kok kenapa, katanya, saya nggak ridho, kata orangnya itu, saya nggak ridho kalau tangan saya dipotong hanya gara-gara mencuri sebuah roti karena kelaparan itu. Padahal itu bukan alamnya guys, itu di alam gaib itu. Nah setelah itu dia nunggu lama banget itu, dan si rajanya itu memutuskan untuk tidak memotong tangannya guys. Dan kata si apa itu pengadilannya, hakimnya itu, dia bilang bahwa raja sudah memutuskan untuk membebaskan itu. Dan itu kan mungkin rajanya tahu guys itu, bahwa dia itu manusia yang terjebak di alam gaib itu tadi. Dan si panglimanya dari rajanya itu datang ke orang itu buat membebaskan itu. Nah terus setelah dibuka kunci gerbang itu, dipeganglah orangnya yang tadi, katanya itu kayak terbang itu guys. Katanya si orangnya itu tadi kayak terbang itu. Nah setelah terbang itu beberapa menit kemudian tuh dia tiba-tiba udah di tumpukan semak-semak guys. Semak-semak hutan yang tadi dia tersesat itu. Dan akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke rumah itu. Nah di saat di rumah, ternyata itu kebun yang dia tanam itu, waktu ditanam itu kan masih kecil itu, ternyata udah tinggi-tinggi itu. Dan terus ada lah orang yang ngurusi kebunnya itu, ditanyalah orangnya itu, ini kebun siapa, katanya. Ini kebunku, katanya. Kata orangnya itu, udah bukan, ini kan kebun saya, katanya. Dan ternyata udah lama sekali dia tuh hilangnya dari alam gaib itu guys. Menurut dia itu hilangnya cuma sehari guys di alam gaib itu. Dan ternyata udah di dunia nyata itu dia udah hilang selama kurang lebih 8 tahun, 6 tahun, 8 tahunan guys. Bayangin itu selisih waktunya berapa tahun itu dia hilang. Padahal itu cuma sehari guys itu dia hilang. Dan ini memang real ya guys. Itu memang kejadian nyata itu. Memang kalau kebanyakan orang hilang bertahun-tahun itu, katanya dia itu terjebak di sebuah tempat gitu. Dan itu menurut dia itu cuma sehari atau 2 hari guys. Tapi kalau hilangnya di dunia nyata udah bertahun-tahun dia hilang itu. Dan ini biasanya terjadi di gunung atau di hutan biasanya itu yang pasti hilang itu. Dan juga di laut biasanya, di laut itu. Nah, dan setelah itu kan, setelah ngobrol sama orangnya tadi, orangnya pun tambah bingung juga, kok bisa aku sampai hilang selama itu gitu. Terus datanglah ke desanya, terus ada temannya itu. Temannya itu kaget juga guys. Maksudnya temannya orangnya tadi itu kaget dia. Loh kok ternyata kamu masih hidup gitu, katanya. Kemarin dulu udah diumumkan kalau kamu itu meninggal, katanya dimakan hewan buas guys. Kalau di Kalimantan tuh ada yang macan itu. Masih kalau hilang udah dipastikan dia dimakan macan itu kalau dulu itu. Dan ternyata dia tuh cerita ke temannya kayak gitu guys. Aku katanya kejebak di alam gaib gitu. Padahal itu dia bilangnya cuma sehari, tapi di dunia nyata ini udah itu tadi 6 sampai 8 tahun dia hilang itu guys. Bayangkan itu. Dan temannya tadi itu padahal seumuran sama dia lebih tua itu. Dan temannya tadi tetap muda, kelihatan muda itu guys. Nah itu loh, itu yang membedakan dimensi kita dengan dimensi dia guys. Selisihnya waktu itu udah beda sama mereka itu. Dan bentuk postur tubuhnya pun kata orangnya itu udah berbeda itu guys. Ya makanya itu kita harus selalu berdoa di tempat dimanapun kita berada guys. Dan itulah kisah yang bisa saya ceritakan ya guys. Dan sebelum mengakhiri ceritanya, alangkah baiknya kalian tekan tombol like, share, dan subscribe channelku ini. Dan semoga channelku ini bisa memberikan video dan cerita yang terbaik dariku ya guys. Oke sekian, terima kasih.